Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feren Fatwa Ramadan dari kelas PLKG akan menjelaskan otoritas jasa keuangan. A. Pengertian otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. B. Tujuan dibentuknya otoritas jasa keuangan. Yang pertama, jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil. C. Landasan otoritas jasa keuangan. Yang pertama, landasan filosofis, mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, landasan yuridis, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Yang ketiga, landasan sosiologis. Globalisasi sistem keuangan telah menciptakan sistem keuangan yang dinamis dan kompleks. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan sehingga menambah interaksi dalam keuangan. Banyaknya permasalahan sektoral di sektor jasa keuangan seperti belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan dan terganggunya stabilitas sistem keuangan. D. Tugas dan fungsi otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor EKNB. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, otoritas jasa keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. E. Wewenang otoritas jasa keuangan. Yang pertama, menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang. Kedua, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Ketiga, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Keempat, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Kelima, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Keenam, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. 7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. 8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban. 9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di sektor jasa keuangan. F. Industri jasa keuangan yang diawasi otoritas jasa keuangan. Bidang perbankan yaitu terdiri Bank Umum Konvensional Syariah, BPR Konvensional Syariah. Bidang pasar modal terdiri dari SRO, terdiri dari BREI, KPEI, KSEI. Kedua, perusahaan efek terdiri dari perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, manajer investasi. Yang ketiga, lembaga penunjang terdiri dari PAE, kustodian, wali amanat, pemerikat efek. Pada bidang IKNB terdiri dari asuransi konvensional syariah, dana pensiun, lembaga pembiayaan konvensional syariah, LCK lainnya konvensional syariah. Yang terakhir, LKM atau lembaga keuangan mikro. G. Tata kelola atau governance otoritas jasa keuangan. Yang pertama, governance principle, prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan tata kelola yang baik. Yang kedua, governance struktur implementasi tata kelola yang baik, yakni para pelaksana dan infrastrukturnya. Yang ketiga, governance proses, struktur implementasi tata kelola mengacu pada pedoman, kebijakan, dan aturan-aturan yang ada. Yang keempat, governance outcome,
Hasil yang diharapkan dari implementasi tata kelola yang baik pada OJK. Kebijakan strategis tahun 2020 Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, melakukan peningkatan pada skala ekonomi industri keuangan. Kedua, memperkecil regulatory dan supervisory gap antar sektor jasa keuangan. 3. Melakukan transformasi digital pada sektor jasa keuangan. Keempat, melakukan percepatan penyediaan akses keuangan serta meningkatkan penguatan penerapan market conduct dan perlindungan konsumen. Kelima, melakukan pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.